Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya? Sehat Ibu? Sehat, kabar saya juga baik dan sehat. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu di tempat ini. Kita kembali mengadakan pertemuan bulanan untuk mengikuti hal-hal yang perlu kita pelajari pada saat ini. Bulan yang lalu Ibu kita sudah mempelajari tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini ada 4 sesi. Yang pertama, pengelolaan keuangan keluarga. Yang kedua, cermat meminjam dan menabung uang. Yang ketiga, memanfaatkan layanan bank. Yang keempat, memulai usaha. Tetapi khusus untuk pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang pengelolaan keuangan keluarga. Tujuannya adalah supaya kita bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluaran kita di dalam 1 bulan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Ibu, di sini ada stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. 2, biasakan menabung dengan disiplin. 3, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Tapi yang kita pelajari yang pertama adalah tentang rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga, yaitu pengelolaan keuangan keluarga. Tapi ada yel-yelnya ya Ibu. Uang tidak cukup, Ibu mengatakan ya diatur dong, gitu ya Bu. Ya Bu. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Iya benar. Uang tidak cukup, maka kita harus mengaturnya dengan baik. Iya. Pengelolaan keuangan keluarga. Bagaimana cara kita mengelola keuangan keluarga supaya bisa seimbang pendapatan dengan Iya, makanya sebelumnya saya tanya dulu Ibu, pernah nggak menghadapi sebuah masalah dalam keuangan rumah tangga di mana lebih besar pengeluaran dari pendapatan? Pernah? Iya, sering ya Bu ya, sering sekali pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Bagaimanakah solusinya itu? Ya, itu letaknya di dalam pengelolaan keuangan keluarga. Yang pertama, kita harus memahami dulu sumber pendapatan dan sumber pengeluaran. Kita harus pahami itu. Lalu yang kedua, kita harus menjumlah pendapatan itu dan juga menjumlah pengeluaran itu. Kita lihat contohnya ya Bu ya dalam flip chart 1A. Ini contoh dalam keluarga Ibu Lili. Nah, Ibu Lili ini bekerja sebagai buruh tani, Pak Rusli bekerja sebagai buruh bangunan. Jadi pendapatan mereka per bulan adalah, ini dia 1 hari Ibu Lili 15.000 per hari, dikali 3 hari selama 4 minggu menjadi 180.000. Pak Rusli itu 30 per hari, dalam 1 minggu bekerja selama 4 hari, dikali 4 minggu selama 1 bulan jadi 480.000. Berapakah jumlahnya? 660.000. Lalu yang kedua, juga harus mengetahui jenis pengeluaran kita di dalam 1 bulan. Contoh jenis pengeluaran keluarga Ibu Lili bisa kita lihat, uang jajan Dewi per hari dikali 4 minggu menjadi 72.000, uang jajan Agus per hari dikali 4 minggu jadi 48.000, sampai kepada arisan PKK Ibu Lili 10.000 per bulan, dan seterusnya ini dijumlah menjadi 840.000. Lakukan pendapatan dengan pengeluaran hasilnya menjadi minus ya, lebih banyak pengeluaran dan pendapatan. Jadi bagaimanakah solusinya itu? Yang penting yang pertama sudah tahu dulu ya sumber pendapatan dan pengeluaran dijumlahkan. Lalu langkah yang kedua adalah kita harus menyusun anggaran. Oke. Menyusun anggaran ini adalah langkah yang kedua. Apa yang harus kita pahami dari menyusun anggaran ini? Yaitu kita harus membedakan yang namanya keinginan dengan kebutuhan. Kita harus teliti, kita harus cermat untuk mengingat apakah memang ada keinginan
dan apakah memang tepat kebutuhan itu yang telah kita penuhi di dalam 1 bulan. Tuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi bisa terganggu kehidupan. Kalau keinginan tidak kita penuhi, keinginan ini tidak juga terlalu mengganggu kehidupan. Jadi yang paling penting dipenuhi adalah kebutuhan, tetapi keinginan itu bisa kita tunda ataupun bisa kita batalkan. Contoh kita lihat anggaran bulanan keluarga Ibu Lili ya Bu, di flip chart 1B. Di sini pendapatannya 1 bulan dan juga ada di sini pengeluarannya. Tetapi yang masih belum berisi ini adalah berupa keinginan seperti uang jajan Dewi, uang jajan Agus, pulsa telepon dan rokok. Nah, seperti ini tanpa jajan atau tanpa merokok tidak terlalu mengganggu kehidupan. Itulah yang namanya keinginan. Sehingga kalau tidak ada uang jajan, tidak ada pulsa, tidak ada rokok, jumlahnya masih 590.000. Jadi pendapatan dikurang pengeluaran masih sisa 70.000 lagi. Jadi kalaupun uang jajannya akan dikasih ataupun rokok tetap ada, dari yang 70.000 itulah untuk digunakan untuk keinginan tadi. Seperti inilah anggaran bulanan keluarga. Tujuannya di sini supaya kita lebih melihat mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Ini langkah yang kedua Ibu-ibu. Langkah yang ketiga adalah kita harus mengendalikan anggaran. Apa tujuannya mengendalikan anggaran? Mengendalikan anggaran itu maksudnya adalah memakai pemasukan atau pendapatan keluarga ini untuk keperluan yang telah dianggarkan supaya bisa memenuhi kebutuhan. Bisa kita lakukan untuk mengendalikan anggaran. Yang pertama dengan sistem amplop, yang kedua dengan sistem catatan kas harian. Sistem amplop itu Ibu-ibu untuk yang berpenghasilan tetap, baik itu tetap mingguan maupun tetap bulanan. Caranya adalah dengan membuat nama-nama pengeluaran dan juga uangnya dimasukkan di dalam amplop ini. Misalnya ini untuk membayar listrik, yang ini untuk membayar uang sekolah anak, yang ini untuk membayar tabungan kita di sekolah atau tabungan anak di sekolah. Jadi dengan adanya sistem amplop ini bisa kita kendalikan keuangan kita. Bisa kita pakai uang kita untuk kebutuhan yang telah kita anggarkan dalam 1 bulan. Yang kedua bisa dengan catatan kas harian. Catatan kas harian seperti ini Ibu. Jadi demikianlah Ibu cara kita untuk melakukan pengelolaan keuangan keluarga. Pertama tadi kita harus tahu sumber pendapatan dan pengeluaran, kita jumlahkan. Yang kedua kita harus menyusun anggaran. Yang ketiga kita mengendalikan anggaran. Iya, supaya kebutuhan kita bisa terpenuhi dan tidak ada alasan uang tidak cukup. Iya, sampai di sini ya Ibu-ibu. Terima kasih untuk kehadiran Ibu-ibu. Selamat siang dan sampai jumpa untuk pertemuan bulan